saat ini aku ingin share tentang gigi. Ada apa dengan gigi? Yang ingin aku share di sini adalah kondisi gigiku. Jadi ada 3 sih yang aku ingin share ke kalian. Semoga informasi ini berguna dan bisa menjadi pengetahuan baru untuk yang belum tahu dan bisa memperkaya tentang kondisi gigi. Jadi yang pertama aku akan bicara tentang karang gigi dan gusi yang kosong, dan yang ketiga cabut geraham atas paling belakang. Karang gigi. Wow. Kenapa dengan karang gigi? Siapapun tahulah apa itu karang gigi. Jadi kalau dibilang aku ini rajin ya bersihin gigi, malah biasanya aku sering pakai dental floss. Itu yang biasa disebut benang gigi. Nah, meskipun aku rajin membersihkan gigi dengan dental floss atau benang gigi, tapi masihlah adalah karang-karang gigi. Nggak banyak sih, tapi ternyata saat itu aku berpikir begini, nanti aja deh, tunggu banyak dulu baru pergi ke dokter gigi. Dan itu sebelah sini ya. Dan ternyata itu salah ya. Waktu itu sebenarnya gigiku kuat waktu sebelum kena karang gigi. Terus pelan-pelan saya lihat ada karang gigi. Saya langsung berpikir begini, nanti aja kalau sudah banyak baru saya pergi ke dokter gigi. Dan akhirnya suatu hari itu sebulan yang lalu, jadi sekarang ini tanggal 3 Mei 2023, jadi sebulan yang lalu ya, aku pergi ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigiku. Dan ternyata apa? Yang rencana aku ingin membersihkan karang gigiku, ternyata dokter bilang, ini giginya sudah goyang banget, jadi harus dicabut. Tidak sesuai ekspektasiku ya. Kenapa harus cabut gigiku? Padahal aku datang untuk membersihkan karang gigi. Nah, akhirnya setelah saya menawar dengan dokter gigi saat itu, "Dok, please jangan dicabut." Tapi akhirnya setelah dikasih solusi lain, dokternya bilang gini, ini kan kebetulan yang gigiku sebelah sini tuh yang rencana dicabut sebelumnya memang kosong, jadi tinggal gusi. Dan memang itu sudah sangat lama sekali gusi itu kosong. Jadi istilahnya lebih cepat cenderung goyang, dia di sebelah sini kosong, tidak ada yang menahan, terus kena karang gigi. Jadi akhirnya malam itu yang rencananya hanya membersihkan karang gigi, akhirnya cabut giginya. Info ke teman-teman, please kalau punya karang gigi cepat-cepatlah dibersihkan. Karena yang aku tahu dan aku dengar dan aku bertanya kepada dokter gigi yang beberapa kali aku temuin, mereka bilang kalau karang gigi itu katanya masuk ke dalam tulang gigi dan itu merusak kondisi gigi. Dan terjeleknya membuat gigi goyang. So, untuk kalian yang saat ini mungkin sedang punya karang gigi, ayo ke dokter gigi supaya dilakukan pembersihan. Kasihan loh kalau gigi kita yang sebenarnya kuat tapi karena karang gigi akhirnya goyang. Dan kata dokter gigi minimum katanya per 6 bulan ya untuk maintenance kondisi situasi di gigi kita. Nah, sekarang aku ingin membahas tentang gusi kosong. Maksudnya apa itu gusi kosong? Nah, ini saya mengambil the real fact yang terjadi pada saya, yang memang benar-benar saya alami. Jadi di sebelah sini ini ada 1 gigi geraham yang sudah dicabut, dan sebulan yang lalu ada di depannya lagi, bukan gigi geraham sih, yang gigi apa ya dibilang ini ya, gigi susu, gigi tetap tetapi yang kayak runcing itu, yang akhirnya dicabut karena karang gigi. Jadi ada 2 ya. Terus di sini ada gigi geraham saya yang sudah dicabut. Aku baru tahu ternyata karena kondisi di sini kosong, tidak ada gigi, dan di sini kosong, tidak ada gigi.
gigi yang di atas ini akhirnya tidak mempunyai lawan. Jadi kalau misalnya ini gigi ya, tidak ada lawannya. Jadi menyebabkan gigi yang misalnya kalau mungkin teman-teman bisa begini, seharusnya kan bagusnya ada lawannya, giginya, gigi atas ketemu gigi bawah. Nah, gigi yang kayak kosong begini, nah dia tidak ada lawannya dan cenderung gigi yang di bawahnya ini kosong, gigi atasnya itu cenderung akan rentan goyang. Seharusnya bertemu ya, bertemu sehingga bisa saling kalau kita ngunyah, seharusnya begitu. Tapi karena gigi atas ini tidak mempunyai lawan di bawah, jadi dia cenderung akan rentan goyang. Dan itu sudah saya alami. Tapi yang waktu itu yang saya dengar adalah kalau di sini gigi sudah kosong, seharusnya cepat-cepat dipasang gigi supaya tidak merembet ke ini, jadi supaya giginya tidak goyang. Waktu itu informasi yang saya dapat seperti itu, supaya tidak goyang gigi kanan kiri kalau di sini kosong. Sebulan yang lalu saya baru tahu kalau gigi kita di sini gusi kosong, di sini ada gigi yang di atasnya ini karena tidak punya lawan, akhirnya dia cenderung rentan goyang. Saya itu kayak sedih sekali. Padahal gigi saya ini yang bagian atas ini rata-rata sehat ya. Tapi karena di bawahnya sudah tidak ada lawannya, nah jadi akhirnya dia cenderung goyang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat gigi palsu, yang dimana gigi palsu itu lepas pasang. Jadi supaya gigi atas saya ini tetap mempunyai kawan yang untuk gigi bawahnya, seperti itu. Untuk kamu yang nonton ini, misalnya saat ini gigimu yang di sebelah bawah ini ada yang kosong, maksudnya sudah tidak ada giginya, gusinya kosong, ayo buat gigi palsu. Terserahlah apapun, mau lepas pasang atau permanen atau apapun lah, saya kurang tahu ya detailnya. Ayo pasang gigi, jangan seperti saya nanti yang seharusnya gigi atas saya tidak apa-apa, tapi karena di bawahnya kosong, jadi gigi atas saya ini rentan. Sedih memang, tapi ya udahlah. Informasinya baru saya dapat sebulan yang lalu, dan tadi malam saya ke dokter gigi dan dokter pun mengatakan hal yang sama. Saya ini baru pertama kali cabut gigi bagian atas. Ya, selama ini saya sudah ada 3 atau 4 cabut gigi di sini. Jadi saya merasa biasa kalau mencabut gigi di sebelah sini, bagian rahang bagian bawah. Dan kalian tahu, tadi malam saya ke dokter gigi. Saya bilang sama dokter gigi, "Dok, sebenarnya gigi atas saya ini sehat, tapi kenapa ini goyang ya?" Dan dokternya mengatakan hal yang sama, karena di bawahnya tidak, gusinya kosong Bu, jadi dia cenderung goyang. Dan akhirnya tadi malam ada ternyata gigi yang goyang itu di sebelah juga ada goyang, jadi kayak merembet. Terus saya bilang, "Please dokter, saya tidak ingin dicabut gigi saya, kalau bisa dipertahankan dengan cara apapun." Dan dokter memberikan solusi, akhirnya pakai bahasa istilah tadi, fiber splinting kah, something like that. Fiber splinting, jadi gigi geraham paling ujung terus sama gigi di depannya katanya ada di fiber splinting. Koreksi saya kalau saya salah cara pengucapannya. Tapi ternyata setelah dokter memeriksa secara detail, ternyata gigi yang goyang ini katanya derajatnya sudah 3. Beliau bilang kalau dalam gigi goyang ada bahasa derajat 1, 2, 3, dan gigi saya ini sudah derajat 3. Kalau dipertahankan pun khawatirnya nanti gigi yang di depannya ini malah nggak kuat. Akhirnya dengan segala kegugupan saya, kenervosan saya, dokter bilang dicabut ya Bu, tapi nggak bisa malam ini karena memang sudah jam 10 malam. Besok ya Bu, karena kondisi Ibu memang kalau cabut gigi bagusnya kondisi lebih fit ya. Akhirnya saya bilang, "Oke dokter, saya cabut."
besok saya datang lagi ke tempat prakteknya. Dan aku ini baru pulang loh dari dokter gigi, Tadi waktu sebelum ke dokter gigi, nervous saya begitu tinggi. Kenapa? Karena saya membaca dan mendengar dari banyaklah informasi bahwa mencabut geraham atas itu kayak banyak dampaknya kurang oke. Itu yang saya tahu ya. Saya gemetar, saya nervous, apalagi saya punya bibit tensi tinggi. Jadi pikirannya berkecamuk itu banyak. Dan dari tadi malam sampai tadi mau ke dokter gigi, kalian tahu pikiran saya itu sudah tara karuan. Dan saya sampai minta doa, tolong doakan saya agar saya baik-baik saja, supaya saya tidak terjadi apa-apa. Karena sampai tadi saya belum pernah namanya cabut gigi bagian atas. Kalau gigi bawah sudah pernah, gigi bagian atas masih utuh, lengkap, gigi bagian atas saya lengkap. Dan ini adalah mencabut gigi geraham yo, bagian atas paling belakang. Kenapa? Karena goyang. Kenapa harus dicabut? Karena di depannya ini dibikin fiber splinting, jadi supaya gigi depan, istilahnya supaya tidak merembet lah kegoyangannya. Akhirnya puji Tuhan dicabut, dan saya gemetar luar biasa tadi. Dan satu hal yang saya respect dengan dokter yang tadi barusan mencabut gigi saya sini, kan saya masih ini ya, punya kapas seperti ini, karena memang masih berdarah. Ketakutan saya banyak, apalagi kan katanya akan efek ke mata lah, akan banyak lah informasi, dan yang saya baca dan saya dengar agak ada deg-deg juga. Sampai tadi waktu di ruang praktek itu sampai saya ramas tangan dari asisten dokternya. Dan puji Tuhan, everything's okay, everything so far good. Dan memang ternyata informasi yang sedikit kurang pas membuat pikiran saya terlalu overthinking. Dan dokter tadi bilang, saya dikasih obat nyeri, ini ibuprofen untuk nyeri, dan dikasih antibiotik, saya dikasih amoxicillin. Jadi kalau amoxicillinnya katanya harus habis, dan ini ibuprofennya untuk nyeri diminum saat nyeri. Kalau sudah tidak nyeri, selesai, tidak usah dilanjutkan. Jadi demikianlah yang ingin saya share. 3, tentang karang gigi, kemudian harus lekas-lekas dibersihkan. Kemudian yang kedua tentang gusi yang kosong karena mungkin gigi sudah dicabut, ayo diisi gigi supaya giginya yang misalnya gini, ini gigi ya, gigi. Misalnya giginya di sini sudah tidak ada, kosong, jadi dia nggak ada lawan, kemudian gigi atasnya cenderung goyang. Itu yang saya alami. Terus yang ketiga, aku baru pertama kali ini cabut gigi bagian atas, dan yang dicabut adalah geraham paling belakang lagi. Puji Tuhan, everything's okay, I'm good. Dan terima kasih untuk dokter dan asistennya yang sabar dan mau menghadapi tadi kegalauanku, kenervesanku pada saat tadi di dalam ruangan saat tindakan. Gak usah takut ke dokter gigi ya. Semoga informasi ini membantu untuk teman-teman yang mungkin punya kondisi sama dengan saya, dan semoga pengalamanku bisa membantu teman-teman meringankan tentang pikiran-pikiran yang berkecamuk seperti saya. Dan ayo sehat, jaga kesehatan, karena masih banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Karena dengan gigi sehat, pikiran kita tenang loh, dan nggak aneh-aneh. Oke,
Terima kasih yang sudah menonton.